كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah makan? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Bapak Ibu pergi ke Makkah, biasanya masuk dalam kloter. Sudah lama saya tausiah, baru ini kipasnya seperti helikopter. Itu cara biar supaya orang yang belum makan matanya mulai. Ini jam 2, betul jam 2. Setengah 2 ini waktu yang paling detik, mencekam. Mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai akhir. Mencetak generasi Islami. Beberapa bulan yang lalu, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa pendidik. Sudah sering saya tausiah, baru ini menjadi. Beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek tua dibawa ke kantor pengadilan, dihadapkan meja hijau di depan Pak Hakim, dituntut oleh anaknya karena tidak mau pindah dari rumah. Sudah berita? Nanti saya kirim ini. Beberapa hari yang lalu dapat berita seorang anak meracun bapaknya dan ibunya karena dianggap akan mengambil gajinya dan selalu nuntut kapan kerja. Beberapa hari yang lalu dapat berita seorang ibu di tengah hutan diikat anaknya dengan rantai besi di leher. Saya tidak pernah mencari-cari berita ini. Dia masuk sendiri ke handphone saya. Ibu yang mengandung, betul? Ada bapaknya dulu. Ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan, ibu tidak tidur malam menjaganya. Berapa kali tidak beli baju hari raya demi untuk sekolahnya. Setelah dia remaja dewasa, tiba-tiba diikatnya ibu pakai rantai besi, diletakkannya di tengah hutan, dimasukkannya arsenik ke dalam teh ibu, diracunnya ibu. Maka solusinya tidak ada lain, mencetak generasi yang Islam. Masuk anak-anak kita menjadi orang yang paling durhaka. Ada hukum ala akbari kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa paling besar ya Rasulullah? Al-Isyrak billah, mempersekutukan Allah. Insya Allah kita semuanya sudah selamat dari syirik, insya Allah. Ayatnya tenang dulu. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tidak ada maknanya hidup kalau durhaka kepada orang tua. Anak-anak, adik-adik sekalian, kalau pernah durhaka, mudah-mudahan bertobat dan orang tuanya memaafkan, insya Allah. Maka tidak ada jalan lain mencetak generasi Islami. Yang pertama ditanamkan kepada anak kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sekarang banyak ibu-ibu kalau anaknya nggak mau tidur malam, lalu kemudian mestinya anak yang tidak mau tidur malam dibacakan dia, nah ikut ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu
ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaduruhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Anak yang mau tidur dibaca ayat kursi, bukan yang takut-takut tidur-tidur. Hantu itu ada atau tidak ada? Ada. Oh, ragu. Makhluk diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi hantu itu mana? Hantu itu masuk golongan jin. Yang nakal-nakal, yang jahat-jahat itu disebut dengan hantu. Lain padang, lain belalang, lain kota, lain daerah, lain bentuknya, macam-macam namanya. Ada namanya Nyiblorong, Sudilborong, Sudar Ngesot, Dracula. Ustaz apa lagi? Hantunya tanya terus di. Percaya bahwa dia bisa memudaratkan kita, mengganggu kita, merusak kita, merasuki kita, itu sudah merusak akidah anak-anak kita. Maka kita ajarkan kepada dia, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa mengganggumu, tidak ada yang bisa memudaratkanmu, tidak ada yang bisa melukaimu, tidak ada yang bisa merusakmu. Dengan syarat engkau berserah diri kepada Allah. Sebelum engkau berangkat sekolah, langkahkanlah kaki dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sebelum engkau melakukan aktivitas, maka sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum engkau makan, ucapkan nama Allah. Bismillah. Sebelum masuk ke toilet, sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungi aku minal khubuthi wal khaba'ith, dari setan jantan dan setan betina. Ternyata setan tidak ada LGBT. Berarti LGBT lebih parah dari nggak ada saya ngomong. Sebelum tidur ucapkan nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Maka jangan salahkan kalau jamaahnya tidur, karena doa itu dibaca. Semuanya itu dibalikkan kepada Allah. Meninggal orang tuanya, mati bapaknya, pergi ibunya, maka dia katakan, Allah sayang, aku sayang dengan ayahku, aku sayang dengan ibuku, aku sayang dengan anakku, tapi ada yang lebih sayang lagi. Siapa yang lebih sayang? Allah. Maka disebut orang yang meninggal itu orang yang disayang, almarhum. Almarhum artinya orang yang disayang. Tapi jangan gara-gara itu nanti ibu pulang ke rumah, hai almarhum. Ini semua pelajaran supaya anak-anak kita ini kuat. Ada orang sebelum mati meninggal dunia ditinggalkannya untuk anaknya rumah yang besar, mobil yang megah, rumah, duit yang banyak. Tapi ternyata mentalnya keropos, tidak kuat dia menjalani hidup. Di kantor dia ingin gagah perkasa supaya karyawan-karyawannya terhormat, supaya dia berwibawa, dia merasa gak punya percaya diri. Akhirnya dia pergi ke lu benar pergi ke polisi. Betul gak? Ada duit. Lu lapor ke polisi. Kalau memang dukun bisa nyantai, kenapa nggak dia santai aja? Nah, mesti lapor polisi. Berarti lebih hebat mana polisi sama dukun? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia ditanamkan dalam dirinya, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah, tidak ada yang lebih hebat daripada Allah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nanti dia di kantor, dia tidak pede, dia ambil wudhu, dia sholat 2 rakaat, dia angkat kedua tangannya, dia minta sama Allah, Allah
sombong, karena ada yang lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat daripada dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Seandainya usahanya tidak berhasil, dia bangkrut, dia tidak akan stres, dia tidak depresi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan berkata la haula wa la quwata illa billah. Tapi kalau tidak ditanamkan la ilaha illallah dalam dirinya, saat dia berhasil dia akan sombong, dia akan angkuh. Tapi saat dia gagal, dia akan stres, dia akan depresi, dia akan pakai sabu-sabu, gak ada uangnya, dia makan ganja, tidak ada duitnya, akhirnya dia pakai lem kambing, rusak otaknya. Ketika dia ingin mencari ketenangan, dia masuk ke diskotik, dia nyanyi rock, dia nyanyi R&B, dia masuk pop, nggak juga selesai, dia makan pil antivirus, baru tenang. Mau jadi apa dunia ini? Hancur Indonesia ini. Maka tanamkan ke dalam diri anak-anak kita yang pertama kali adalah iman. La ilaha illallah. Adik-adik, waktu pertama kali lahir, apa yang pertama kali didengar? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada di antara bapak-bapak ini waktu anaknya lahir dibisikkan di telinga anaknya, nanti kau kirim ke Jepang. Ada. Yang pertama kali dibisikkan la ilaha illallah. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan. Kata Imam Ibnu Sawrah Abu Isa At-Tirmidzi, hadis mengazankan ke telinga bayi sebelah kanan, azan, sebelah kiri iqamat. Hadisnya hasan. Karena Nabi waktu cucunya lahir, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dibisikkannya ke telinga. Tapi bagi yang sudah besar anaknya, tidak usah diazankan lagi. Yang gara-gara ini lalu pulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya udah kelas 3 SMP. Begitulah kita menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai ada orang yang terbujur kaku di ruang ICU mau mati menghadap Allah, apa yang pertama kita bisikkan ke telinganya untuk melepasnya meninggalkan dunia? Saat pertama kali datang ke dunia, kita bisikkan la ilaha illallah. Saat dia akan pergi meninggalkan dunia, kalimat yang kita bisikkan juga ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu pernah membisikkan orang la ilaha illallah? Belum. Besok pagi kalau bapak nggak sholat subuh bisikkan. Siap? Siapa? La ilaha illallah itu dibisikkan hanya pada orang yang sudah sangat sakit keras, mau mati sakaratul maut. Judul lagunya setengah nafas syukur. Pas sudah mau mati bisikkan aja la ilaha illallah. Setelah dibisikkan la ilaha illallah gak boleh diganggu lagi. Ya. Selama dia diam, sampai akhirnya dia ngomong yang lain-lain. Mana surat tanah? La ilaha illallah. Berat agak pas sekarang. La ilaha. Supaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah maafkanlah Nabi husnul khatimah. Tutup usia kami dengan husnul. Kalau ditanamkan imannya kuat, nanti kalau dia kaya dia tidak sombong. Kalau dia kaya dia akan bangun masjid. Mudah-mudahan Ustaz Somad bisa datang melihat masjid yang baru kami bangun. 9 bulan kami bangun masjid Pak Ustaz. Gak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalis. Baru tadi ngomong ke saya. Kita doakan sebelum mati semua bapak ibu ini bangun masjid. Yang tak bilang amin gak jadi. Ibu-ibu bangun masjid, bapak-bapak bangun masjid. Mudah-mudahan juga. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Orang kaya bukan orang yang rumahnya besar. Orang kaya bukan yang mobilnya besar. Orang kaya bukan yang istrinya besar. Orang kaya adalah orang yang masjidnya besar. Ini masjid
sini. Masih sama? Waalaikumsalam. Salam artinya keselamatan. Bait artinya rumah. Waalaikumsalam, rumah keselamatan. Siapa yang bingung nggak dapat keselamatan di sana, datanglah kemana? Yang di atas tenda dapat sini. Hai guys. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana wa adkhilna jannah salam. Itu selalu kita minta kepada Allah. Salam, keselamatan, kedamaian, ketentraman, ketenangan. Dengan berislam kita akan menjadi tenang, insya Allah. Kalau kaya dia tidak sombong, kalau miskin dia tidak putus asa. Kalau seandainya pagi-pagi yang ada di sawah itu tidak tumbuh, mati, kita masih bisa hidup 3 bulan. Gak ada beras, kita masih bisa hidup 3 bulan. Kita bisa makan jagung, kita bisa makan tiwul, kita bisa makan ubi, sagu. Seandainya tidak ada lagi makanan pokok, tapi masih ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Hari apa ya? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Andai kering dunia ini, kita masih bisa hidup sampai hari Selasa. Hari Rabu pagi kosong dunia. Semua nikah. Jadi kita tinggal sesi. Kenapa? Karena saya lain. Tidak ada makanan pokok, masih bisa hidup 3 bulan. Tidak ada air, masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, kau hanya bisa hidup 3 detik. Islam memberikan harapan. Hai pemilik Muhammad, hai perampok dan pezina, hai orang yang buat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Makanya ketika datang seorang Yahudi yang sudah membunuh 99 orang. Berapa yang sudah dia bunuh? 99 orang. Dia datang kepada pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Kata pendeta Yahudi, dosaku tidak diampunkan Tuhan. Dia ambil pisaunya, kalau begitu kau yang ke-100. Mantul sekali. Tapi Islam mengajarkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Dosa zina diampunkan Allah. Dosa minum khamar diampunkan Allah. Dosa riba diampunkan Allah. Dengan syarat taubat nasuha. Mudah-mudahan kita semuanya taubatnya diterima Allah. Ustaz Somad? Ya. Taubat diterima itu apa tanda-tandanya Pak Ustaz? Enggak ada tanda-tanda fisik. Kabarnya orang yang taubat nasuha itu wajahnya putih karena banyak minum jus kokor. Katanya orang taubat nasuha itu Pak Ustaz pulang dari Makkah badannya gemuk sehat karena nggak pernah ke masjid, tidur di hotel terus. Tapi ada satu ciri khusus. Apa dia? Ada perubahan. Sebelumnya orangnya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin korek. Setelah dia taubat orangnya dermawan. Sebelumnya wajahnya cemberut. Setelah taubat senyum terus. Gak ada orang tersenyum. Sebelumnya marah-marah, mau ngamuk aja. Perasaannya marah-marah itu Ustaz Somad juga. Ustaz Somad kok suaranya begitu? Itu bukan suara saya, mikrofonnya bawaannya begitu. Aslinya suara saya lembut. Sampai di sini jadi menggelegar. Kalau nggak percaya, nanti setelah saya pulang coba. Ada perubahan. Sebelumnya nggak pernah ingat masjid. Begitu setelah taubat hijrah langsung datang ke masjid. Sholat Jumat jam 12, jam 10 udah datang. Ya, kok nggak ada orang? Rupanya salah sel. Sebelum taubat, sebelum hijrah, hatinya keras, nggak mau nangis, nggak bisa terima nasihat. Setelah taubat sedikit nangis, sedikit nangis. Terutama tanggal 30-31. Assalamualaikum.
Karena kalau kita istighfar sendiri susah mau nangis. Makanya kalau ada acara zikir akbar istighosah kubro muhasabah dengan habib dengan kiai, hadir aja. Kadang-kadang kalau kita rame itu hati kita lebih mudah melihat Pak. Ini siapa? Mereka sudah. Lalu nangis. Karena apa melihat tangan nangis? Kayak tangan nangis. Kata Nabi, usahakan kamu nangis. Kalau nggak bisa nangis, tabah kau, buatlah dirimu menangis. Saya waktu baru pulang dari Maroko, baru kuliah, disuruh mimpin muhasabah. Ustaz Muhammad bisa mimpin muhasabah, zikirnya bisa, baca yasinnya bisa, cuma untuk buat orang nangis saya nggak bisa. Coba aja, ya Allah, nggak ada nangis. Begitu banyak dosa kamu, nggak ada nangis. Sudah 5 menit gak ada nangis, akhirnya saya nangis. Nangis semua. Gitu juga kawan saya bawa jamaah umroh. Sampai ke Makkah, pas melihat Ka'bah, satu rombongan nangis. Ya Allah, satu gak nangis. Bapak nangis, cengeng. Nangis dah. Waktu saya sampai ke sofa, gak nangis. Sampai ke bawah, gak nangis. Potong rambut, gak nangis. Memang bapak ini keras. Orang yang belum bertobat. Sampai akhirnya setelah 4 hari di Makkah, pas kaum wadah, kaum yang terakhir, bapak ini hilang. Kok hilang ya? Dicari sama teman saya bawa mobil umroh. Ternyata jadi pintu Ka'bah. Nangis. Tanya sama teman saya, bapak kok nangis? Apa yang bapak nangis kan? Aku menangis. Yang tangis, kenapa selama di sini aku gak bisa nangis? Akhirnya menangis juga. Pada saatnya kita akan melelehkan air mata, asal jangan air mata bu. Kenapa selalu air mata dikaitkan dengan buaya? Karena ternyata buaya nggak punya pori-pori. Seandainya dipasang ini mati dan kita kepanasan, maka keringatnya keluar dari pori-pori. Buaya nggak punya pori-pori. Kalau ibu bapak nggak percaya, pulang dari sini singgah ke kebun binatang, lihat periksa. Buaya ada pori-porinya. Makanya kalau dia mengeluarkan keringat dari tubuhnya, dia mengeluarkannya dari saluran yang ada di tepi mata. Itulah makanya air matanya disebut air mata. Karena air itu bukan keluar karena kesedihan, kehaluan, tapi karena kekenyangan. Buaya selalu dijadikan contoh permisalan. Begitu juga tentang kesetiaan. Yang paling setia di antara binatang-binatang semua adalah kok tahu? Karena orang Betawi kalau nikah itu diletakkan di atas depan roti. Buaya ini paling setia, selama dia di air. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai pulang dari sini nanti yang nggak hadir nanya, dari mana? Masjid Baitul Salam. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Apa temanya? Buaya. Mencetak generasi Islami yang ditanamkan pertama adalah iman kepada Allah. Anda hidupnya senang, tenang, bahagia. Dia akan ingat tetangga, kawan, sahabatnya. Dia tidak angkuh, tidak sombong. Anda yang dia miskin, susah melarat, dia tidak akan kubur murtad, nyembah pohon kayu, nyembah batu, nyembah hantu. Dia akan berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia berhasil, dia tidak akan berkata, ini kan otak saya, ini kan etos kerja saya, ini kan fisik saya. Pasti tanya sama tetangganya, ente kok kaya, ente kok hebat? Ini titipan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ngomong la haula itu setelah berhasil, bukan sebelum usaha.
Setelah berhasil, punya rumah, punya mobil, punya bisnis, punya usaha, punya kebun, punya pabrik, ditanya orang, banyak sekali hartamu. Ini titipan Allah. La haula. Ngomong la haula itu setelah berhasil. Orang sekarang enggak, pagi-pagi ditanya sama istrinya, apa enggak kerja? Ya. Kalau ada ibu yang suaminya itu jangan marah, diam aja. Nanti jam 12, jam 1 dia nanya, mana makan siang, Ma? Mesti ada usaha dan ikhtiar. Ini air punya siapa? Punya saya. Ini air punya saya. Ini sudah ditakdirkan Allah, tertulis di Lauhul Mahfuz punya saya, betul? Takdir saya tidak akan mungkin diambil orang lain, betul? Tapi kalau saya tidak ada usaha untuk membuka tutupnya, enggak, saya akan. Kalau saya tidak ada usaha untuk memegang gelasnya dan menuangkannya ke mulut, apakah mungkin dia masuk ke mulut saya? Gelas mana aja, mana aja. Itulah maknanya usaha dan tapi mana? Kalau cukup, dia jemput. Kalau tidak jemput, dia tidak akan mungkin datang. Betul? Masya Allah. Kok usah tiba-tiba yang jodoh? Lihat anak-anak muda yang luar biasa. Anak muda pakai masker, kita mau kopi. Yang pakai masker bagus, yang nggak pakai masker nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Jangan saling ngejek antara masker nggak masker. Yang nggak pakai masker ngejek, kalau nggak mati kan mati. Kan saudara kita ikhtiar usaha. Nggak selamanya juga pakai masker dan takut covid. Pas nanti kalau pakai masker, karena kebohongan. Apa ya? Yang pertama adalah ditanamkan iman. Yang kedua ditanamkan adalah Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuqimas shalah. Sholat bukan sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Suami ibu gimana bu? Kabarnya kemarin ibu ngelapor sama ustaz gak sholat? Alhamdulillah sama suami saya sudah sholat. Sholat apa bu? Sholat iman. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat orang kalau tidak baca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihahnya mesti benar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada rohnya tipis? Rohnya mesti tapi tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya nggak boleh dada bergetar. Bergetar Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya mesti benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iya yang mesti pakai tasydid, bukan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, pakai so, bukan sa. Kadang banyak anda bisa bedakan mana sa, mana fa, mana sya, mana so. Siapa tadi yang sama? Ustaz Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim, pakai a. Siratal ladzi, pakai za. Ada za, ada ja, ada wa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, pakai wa. Ada da, ada wa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihahnya yang betul. Pasti tanya sama calon mertua, coba baca Al-Fatihah. Kok nggak bersuara? Mohon maaf Pak, saya baru belajar zuhur sama asar ya. Jaharkan Al-Fatihahmu, dengarkan pada habib ulama dan kiai. La sholat, tidak sah sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kalau Fatihahnya tidak benar, akidahnya benar, mesti yang kedua adalah Islam.
Islam itu adalah ibadah, dan di antara semua ibadah ini tiangnya adalah sholat. Yang sampai sholat, yang perempuan cari suami yang sholat, yang laki-laki cari istri yang sholat. Ustaz Somad, saya baru tahu sekarang kenapa bapak saya dulu pesan kalau cari suami mesti yang sholat. Dulu saya salah pandang Pak Ustaz. Dulu saya sangka saya akan bahagia dengan dia karena mobilnya mewah. Saya sangka akan bahagia karena rumahnya seperti istana. Saya sangka akan bahagia karena uangnya banyak. Ternyata dia nggak sholat, Pak Ustaz. Gimana rasanya, Bu? Suruh masalah orang nggak sholat, ya seperti jagung masuk balita. Rabbana ja'alna muqimas sholat. Jadikan anak-anak kami semuanya orang yang mendirikan sholat. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjid. Jadikan anak-anak muda ini semuanya anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di mall, badannya boleh di pasar, badannya boleh sedang mengatur lalu lintas. Tangkapnya anak muda, lengkap semua Pak. Apa yang lengkap? Ayo kita sholat jamaah. Kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya? Saya atau Pak Polisi, Pak Kapolsek, Pak Yulis? Kalau saya ngajak, ayo sholat, orang nggak benar. Kalau saya melarang anak muda, jangan main judi, jangan main minum kawan, jangan mabuk, anak muda cuek aja. Emang masalah buat lo? Terjebak kalau Pak Kapolsek, dia tak ada pakai suara, dia nggak perlu berteriak. Dia cuma pakai pistol. Nah, silakan jadi naik. Yang mau pecahkan hidang. Allah Akbar. Kenapa Ustaz Somad ini semangat tausiah? Karena habis makan sayur asam. Pakai ikan pedas, sayur asam. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata, karena kata belum tentu bisa mewakili rasa. Anda itu sini kan rasanya, rasaku belum tentu rasa. Di mana makannya Pak Ustaz? Di warung makan Bogo, ya, Bogo. Nah, nanti dipotong, masukkan. Jangan lupa lihat di Instagram yang followernya berjuta. Maksudnya belum bolo-bolo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama salat. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu hai bapak-bapak, anak lajang, anak pemuda yang mau meminang anak gadismu, yang pertama kau lihat din agamanya, yang kedua kau lihat wa khuluquhu akhlaknya. Ada dia sholat. Sholat di mana? Oh ya Pak, sebentar ya, saya wudhu dulu. Dia berwudhu. Setelah itu dia datang sholat. Silakan azan, bapak batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah luar biasa. Cuma bapak ini heran, pas dari belakang suaranya mata kok lehernya nggak keluar ya. Oh, banyak handphone. Pas giliran maju ke depan, si bapak pun pura-pura. Inilah ibu tadi buat PS-nya satu drum. Maju ke depan bapak, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna gaya. Apa yang kalau selesai sholat, bapak nanya, nah, setahu bapak ketika ngaji di Masjid Baitul Salam tentang perbedaan beberapa mazhab, kalau mazhab Syafi'i itu istilahnya jahat, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Hanafi itu istilahnya sir. Kalau mazhab Maliki itu nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Perasaan bapak nggak pernah dengar imam langsung apa kita. Jadi mazhab apa nak? Mohon maaf Pak, itu mazhab grogi depan orang tua. Pokoknya mesti diulang, karena nggak baca Al-Fatihah
Fatihah. Dia mesti mengerti mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Belajar mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ini fikihnya mesti benar. Setelah dia bisnis, punya pabrik, punya usaha macam-macam, punya rukun, duitnya banyak, dia tidak lupa membayar zakat. Ibu-ibu yang uangnya sudah senilai 85 gram emas, 85 gram emas, ingat 85, jangan pulang, jangan pulang dari sini 58. Mudah-mudahan bapak-bapak, adik-adik semua tabungannya di atas 85 gram. Dan bunyinya seperti yatim. Mudah-mudahan semua tabungannya di atas 85 gram. Wow, 85 gram. Siapa yang punya uang di atas 85 gram? Di bawah 85 gram nggak wajib. Di atas 85 gram wajib. 1 gram emas, 1 gram emas itu sekarang dapatnya sejuta berapa? Pokoknya lebih. Tapi yang kita udah lama kenal sejuta aja. 85 gram emas kalau dirupiahkan sekarang berarti punya tabungan 85 juta. Daripada payah kita hitung 85, 100 kurang 8, 15, akhirnya kita genapkan aja lah semuanya punya tabungan di atas 100. Amin. Maka keluar 2,5%. Jika uangnya di bank 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakatnya kalau uangnya 1 miliar? Memang kalau belum makan siang memang susah gitu. Kalau uangnya 1 miliar, zakatnya 2,5%. Berapakah yang mesti dikeluarkan? Memang kalau kita cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 1 juta 25.000, kalau 100 juta 2.500.000. Kalau 1 miliar berarti dia keluarkan 25 juta. Dia bayarkan kemana? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dengan menanamkan generasi yang islami, dia akan berusaha karena targetnya bangun masjid, dia bangun sekolah, dia buat pondok pesantren, tahfiz Quran, anak yatim, fakir miskin, jompo, semuanya terselamatkan. Jadi kalau begitu orang Islam ini kaya atau miskin? Gimana mau orang miskin kalau miskin? Gimana mau mencopot helikopter disangkutkan ke atas? Gimana bisa masjid cantik menggelegar suaranya kalau miskin? Maka umat Islam ini mudah-mudahan ini kita doakan menjadi orang yang kaya raya. Ya Allah, jadikan anak muda kami kaya raya semuanya. Ustaz yang saya doakan kok anak muda, orang tua kan orang tua ini lemas saja. Orang tua nggak perlu kaya-kaya karena anak-anak mereka sudah kaya-kaya semua. Anak mereka membahagiakan mereka semua. Saya kalau ngomong begitu saya tidak ada maksud apapun pada orang tua. Saya sayang pada orang tua. Orang tua saya sudah tak ada dua-dua. Bapak tak ada, ibu tak ada. Ini yatim piatu. Dan ngomong sampai ngomong mesti kakak sudah. Nanti saya salurkan lagi kepada Krishna yatim semua. Tapi juga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Ustaz Ahmad menjelaskan zakat kambing, zakat emas, zakat uang. Selesaikan cara tanya, siapa yang berzakat? Mohon maaf Pak Ustaz, sebenarnya bagi miskin. Islam mengajarkan bahwa dia mesti kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, bana Allah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Jadi siapa yang sudah bangun masjid menjadi baitul salam, siapa yang bangun masjid yang sudah 9 bulan berhasil bangun masjid, berarti sudah punya satu tempat di surga. Jadi kita yang belum bangun masjid ini berarti belum booking tempat, mungkin di kaki 5 aja. Ada pula orang ketika ditanya, kau sudah bangun masjid? Nanti kalau tak bangun masjid berarti kau tak punya tempat di surga. Saya doanya memang selama ini nggak perlu tempat Pak Ustaz. Ya Allah, masukkan aku di emperan Anda. Aku jadi gembel-gembel surga pun nggak apa-apa. Salah. Karena Nabi mengatakan kita da'awatullah selalu berdaus.
Kalau kau minta sama Allah, mintalah surga yang paling tinggi, dan surga yang paling tinggi adalah surga Jannatul Firdaus. Kata ibu semua nanti kalau masuk surga, jangan lupa cari Ustaz Somad. Siap? Assalamualaikum malaikat Ridwan. Waalaikumsalam. Ustaz Somad sudah masuk, sudah belum? Sudah. Malaikat buat mana dia yang nggak kelihatan? Dia. Amin. Itu cara saya minta amin dari dalam. Mohon maaf Pak, saya ingin Bapak langsung ingat rambut Bapak pulih, bagaimana kemungkinan jadi mesin? Udah fokusnya tadi. Bagaimana ceritanya tadi? Masih punya uang supaya cari, insya Allah anak-anak muda bisnisnya lancar. Yang selama ini dia berpikir saya tidak perlu kaya raya, miskin susah melarang. Jangan, itu otak Belanda. Kata Belanda, tanahku biar kami yang urus, hutangku biar kami kelola. Yang penting kau berzikir saja. Orang Islam keluar dari masjid doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikanlah aku rezekimu, berikanlah aku rezekimu. Kenapa minta rezeki? Karena keluar dari masjid dia minta cari rezeki. Setelah rezekinya dapat, dia pun akan membangun panti, membangun sekolah, membangun madrasah, membangun semua fasilitas. Berapa banyak anak-anak yang cerdas otaknya, IQ-nya tinggi, IP-nya 4, tapi karena tidak ada tempat kos, karena bayar biaya kuliah mahal, adik-adik ini pun berkumpul, akhirnya anak-anak berprestasi, bisa terbantu insya Allah. Imannya kuat, Islamnya kuat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sebelum bisa haji umroh, insya Allah Ustadz Abdul Somad nanti akan umroh akbar bulan Februari 2023 bersama jamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita ketemu di Makkah insya Allah. Ongkos sana masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kebetulan pemimpinnya dari Jawa Barat. Labbaik Allahumma labbaik. Jamaah. Saya pas lihat ini terlalu slow kayaknya dari Kopi. Datangnya dari Medan. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi tidak selamanya orang yang bersuara keras itu ajarannya keras. Dia cuma mau membangunkan orang yang sedang bertidur lelap. Mau labbaik Allahumma labbaik slow, nggak masalah. Mau suaranya kuat, nggak masalah. Yang penting kalau dia kaya pergi ke Baitullah. Tapi jangan sangka kalau nggak ada uang lalu kita nggak dapat pahala haji dan umrah. Man sholat subuh yang ambil sampai sholat subuh berjamaah. Semua apa ada yang Allah duduk berzikir dengan Allah. Hatta tatlu'an syamsu sampai terbit matahari. Supaya sholat ada di sholat sunat 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh jangan keluar masjid. Zikir sampai terbit matahari. Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Karena tahu ajri haji wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Allah adil apa nggak adil? Allah adil apa nggak adil? Adil. Yang kaya berangkat umrah, yang tak sanggup dibersih sholat subuh, zikir. Yang hebat orang kaya sholatnya di masjid, zikir, sholat sunat, dapat 2. Yang lebih parah nggak kaya, bangunnya jam 9. Pas ditanya, ente nggak melaksanakan haji dan umrah? Yang penting omong itu. Mana orang itu kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ente nggak sholat, ente nggak haji, ente nggak umrah. Manusia masuk surga karena ibadah. Manusia masuk surga karena kasih Allah. Ucapanmu betul, goblok. Manusia itu masuk surga bukan karena ibadahnya. Masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Tapi kasih sayang Allah tidak akan turun pada orang yang tidak beribadah. Jadi
mau dikerjain sama anaknya, bangunan sholat subuh, mama yang sholat belum tentu masuk surga karena mama selalu nyuruh aku. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pendidikan yang islami. Jangan sampai kalian foto lalu besok naik upload di FB, captionnya tunjukkan 8 perbedaan. Pendidikan Islam yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Jadi judul kajian hari ini triple I. Tapi jangan gara-gara ini nanti ditanya, sampai ceramah Ustaz Somad, judulnya apa? Iman, Islam, ihsan. Iman keyakinan, Islam ibadah, ihsan akhlakul karimah. Ustaz Abu Somad saking groginya sampai tidak berakhlakul karimah hari ini. Kenapa? Mestinya di awal ceramah itu kan disebutkan yang terhormat Umi, ada Umi saya hadir datang jauh-jauh dari Jombang. Yang terhormat kakak-kakak saya, ada ustazah, ada Ustaz Ardi, sampai itu banyak tuh. Kenapa? Saking yang grogi menghadapi orang-orang komunis juga. Jadi punyanya tidak yakin. Saya mestinya dari dulu seperti raja-raja dan bangsa. Lalu kenapa Ustaz berdiri? Karena ada orang di sana sepertinya dia jamaahnya berdiri. Gak ada mereka yang berdiri Ustaz, gak ada. Tapi pun tahu dia bohong. Terus saudara bilang di luar berdiri, suruh berdiri. Mereka pun berdiri, mereka tak dapat tempat dulu. Masya Allah, tabarakallah. Benar saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tenda-tenda di sana, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Oh, diaminkan. Ihsan, berakhlakul karimah. Saya sampai sekarang kalau duduk di kursi ada orang di bawah, dalam hati saya tetap ada rasa kau gak hormat sama orang, lebih baik sendiri. Tapi nanti kalau kelihatan saya duduk di kursi, itu jangan salahkan, saya berkafir. Tiga inilah yang ditanamkan ke dalam diri anak-anak kita: iman, Islam, ihsan. Di mana? Siapa di antara ibu yang bisa menanamkan tiga ini ke anak? Siapa di antara bapak yang bisa menanamkan? Saya pun tidak sanggup menanamkan tiga ini ke anak saya. Ini saya keluar hari Sabtu, besok Senin, Selasa baru saya pulang. Lalu siapa yang bisa menanamkan ini? Yang bisa menanamkan ini adalah lembaga pendidikan. Tapi Ustaz kalau nggak sebutkan namanya, nanti kami bingung masukkan anak kami kemana? OSB, Omar Smart Brain. Pendidikannya Pak Ustaz dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nomor kontaknya Pak Ustaz, hubungi nomor kontak berikut ini. Nanti dipotong video ini, di-scan, saya upload insya Allah. Nanti akan di-upload. Ini kameranya hidup menyala, hidup kameranya. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Saya pakai diam, pakai tangan. Insyaallah nanti di-upload. Nama channelnya Ustaz Abu Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Siapa yang sanggup membangunkan anaknya pagi mengantar ke sekolah, ngajar hadis, tafsir, fikih, akidah, akhlak, bahasa Arab. Di samping itu di kepalanya juga diajarkan fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, Pancasila, supaya dia cinta negara kesatuan Republik Indonesia dan dia tetap bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayang kepada saudaranya, hormat kepada orang tua. Ini yang hadir bersama kita ini luar biasa.
hadir bersama rombongan kami Teh Meli dan Bang Anto pun kenal? Kenal, diragukan ke Indonesia. Mereka hadir bersama kita pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini tetap terjaga, terpelihara, insya Allah. Ibu mau punya anaknya kaya, mau punya anak ganteng, mau punya anak yang pejabat, tapi tangkap KPK. Maka insya Allah kalau dia tauhidnya kuat, Islamnya kuat, sholatnya tidak tinggal, dan dia berakhlakul karimah. Itulah makna doa yang selalu kita ucapkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Kalian belum bisa merasakan perasaan jadi ayah. Bagi saya sebagai ayah, senang melihat kalian kalau pakai baju koko, kalau pakai peci, hari Jumat berangkat, dibuka kamarnya saat malam sedang berdoa. Masya Allah, senang kami sebagai orang tua. Jangan sampai kami ini sebagai orang tua ketika membuka pintu kamar sudah jam 2.30, pas ditanya udah sholat zuhur, masih ada 15 menit lagi. Tadi saya mulai tausiah jam 1.30, sekarang sudah jam 2, 10 menit lagi. Ustaz Abdul Somad di mana-mana ceramah 60 menit. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah di mana-mana 60 menit? Karena kemampuan manusia menangkap paling bisa fokus 60 menit. Lewat dari 60 menit, dua kemungkinan: ke belakang atau ke depan. Kalau ke depan itu yang mulai. Ngomong saya betul. Jadi fokus kita mendidik anak-anak kita. Jangan bayangkan Anda sedang membayar guru. Guru bukan karyawan laundry. Bawa pakaian kotor, celana kotor, baju kotor, spray kotor, antar ke laundry, bayar. Anak nakal, anak gak bener, anak bejat, masukkan ke sekolah. Ketika anaknya gagal, gurunya dimarahi. Guru adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan. Ustaz Abdul Somad sampai hari ini jadi orang ini karena guru saya, dan saya tidak pernah dendam ke guru-guru saya, walaupun kepala saya dulu dijudulkan yang diam. Bapak guru saya Abdul Somad bodoh kan? Saya tidak dendam, saya cuma ingat saja. Buktinya pas acara reuni sekolah, saya ambil kain sarung, saya masukkan uang, saya bungkus pakai kayu, saya serahkan, semua dapat. Ibu yang kepala saya nggak ada sinar, yang pukul lagi ada. Dan setiap saya tausiah ceramah kemana-mana, semua guru saya dapat pahala persenan semuanya. Bukan 1%, bukan 10%, 100% dapat pahala ceramah saya. Kalau pejabat selesai 5 tahun, 10 tahun selesai. Tapi kalau guru gak ada pensiunnya, sampai mati, sampai yang lain, sampai hari kiamat tetap mengajar, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru insya Allah sehat selalu. Saya insya Allah kalau disuruh ceramah tabligh akbar di stadion Bandung Lautan Api, ceramah Ustaz Abdul Somad di stadion 200.000 orang, relawannya 2.000 orang, sanggup saya tahu ceramah dulu. Tapi kalau disuruh menghadapi anak-anak TK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Profesor Datuk Sri Mas dan Negara Dr. Abdul Somad LCDS PhD. Depan anak TK, gak ada yang peduli sana. Saya udah berdiri di depan, saya dong. Saya pun pulang-pulang supaya mereka sudah Assalamualaikum. Paling dulu sudah 5 menit bukan 5 dalam hati saya masih kawan ini hilang harga diri kita. Hanya saya mohon kepada ibu, mohon maaf ibu kepala,
bisa bantu saya menghadapi, bukan pamongnya kan? Kayaknya si ibu datang, ibu kecil beli anak semua, ibu ya, jemput anak soleh, ikut semua. Seolah-olah Allah Ta'ala yang ngasih tahu, katanya profesor, yang katanya ustaz, kalau gak ada apa-apanya di depan anak-anak. Maka ibu mungkin ada dokter spesialis, ibu mungkin ada dokter guru besar, bapak mungkin ada bisnismen, dan menghadapi anakmu kau belum tentu bisa. Maka ketika anak saya suruh baca ayat, nah coba baca ayat Quran, dia baca wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Meleleh air mata saya, ya Allah, ternyata yang menanamkan itu adalah guru-guru di sekolahmu. Saya langsung datang ke sekolahnya, mau ketemu dengan gurunya, mau saya cium tangannya, pas dia buka ya, karena gurunya perempuan. Tidak ada alasan bagi bapak ibu semua anaknya nggak bisa ngaji. Tidak ada alasan anaknya tidak bisa bertauhid. Tidak ada alasan anaknya kufur. Tidak ada alasan anaknya tidak lagu kalimat. Nanti di akhirat kalau ditanya, Abdul Somad, sudah kau sampaikan? Sudah kau sampaikan ya Allah. Di mana? Masjid Baitus Salam. Apa yang kau sampaikan? Tanamkan ke dalam diri anak kita iman, Islam, ihsan. Di mana menyampaikannya? Daftarkan ke Omar Smart Brand, seluruh tanggal penutupan berikut ini, kuota terbatas, limited edition. Saya pesan kantor OSB langsung, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Suami saya Pak Ustadz dapatkan suaminya, insya Allah ada penyelenggaraan jenazah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua yang kita lakukan ini supaya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau nanti kita mati, yang nyolat jenazahkan kita nanti mereka. Saya ingin kalau saya mati, anak saya lah yang mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jangan sampai waktu kita mati ditelepon anak kita sama teman kita, kau di mana? Mohon maaf, lagi diving dengan ikan paus. Kenapa kan kita lagi ikan paus itu langsung? Kau sedang di mana? Ini mau sakratul maut. Mohon maaf, rapat penting. Adakah yang lebih penting daripada ibumu yang melahirkanmu, yang mengandungmu? Andai kau gendong ibumu dari BSD ke Makkah, bawa sa'i dan umrah, pulang lagi kemari, tak dapat menembus teriakannya waktu melahirkan engkau, robek dagingnya. Dan pikir melahirkan ini mudah. Ini banyak anak-anak ini gak ngerti bagaimana sakitnya melahirkan. Saya sebenarnya mau jelaskan, tapi nanti saya jelaskan, tapi gak percaya. Dan pikir boleh lahir di dunia ini seperti bersih saja. Bersih. Tanya ibu-ibu ini, apa kata Allah dalam Quran? Wahdan ala wahid, lemah di atas lemah. Maka laki-laki nanti kalau kalian sudah menikah punya istri, sekali paling tidak kalian melihat bagaimana istrimu meregang nyawa supaya kau berbakti kepada ibu, supaya kau takut sadar bagaimana sakitnya melahirkan. Makanya kalau ada perempuan durhaka pada ibunya, saya terus kurang heran, karena dia mengandung, dia pernah melahirkan, kok bisa-bisanya dia melawan ibunya. Kalau ada orang durhaka ngandung saya, sosokan ini ada orang melawan sama ibunya, yang pertama saya tanya, dia laki-laki atau perempuan? Karena kalau laki-laki masih bersepakat, tapi kalau perempuan, dia perempuan Ustaz. Pertanyaan kedua, dia waras apa gila?
Karena kalau dia waras, otaknya lurus, tidak mungkin dia durhaka. Karena dia mengandung, karena dia melahirkan, dia merasakan sakitnya. Betul Ibu? Betul. Masya Allah. Nah, Ustaz Somad kenapa kalau ceramah itu matanya keliling? Saya kalau ceramah keliling, saya lihat berapa orang yang muak. Standar saya yang pertama 60 menit, 60 menit pasti berakhir. Yang kedua bisa dipercepat kalau ada 3 orang mau. Betul ceramah cuma 5 menit. Begitu 5 menit, saya lihat ada 3 orang. Demikian atau saya sampaikan. Dan ada 3 ekor kuda ini. Tapi di Masjid Baitul Salam acara Omar Smart Brand sudah 60 menit saya ngomong, jamaah nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang kuat, tahan semua. Saya yang nggak tahan. Saya tadi bangun jam 4 langsung ke airport, sampai masuk dulu pesawatnya belum terbang, saya tidur. Terbangun langsung sampai Cikarang. Lalu kemudian langsung kajian bersama Kiai Lutfi Sawawi, langsung ke USB. Makanya sekarang rasa saya terasa masih di pesawat. Nanti malam satu lagi tapi akbar di Bogor. Yang penting kita semuanya sehat. Tapi kita berusaha bagaimana supaya sehat, anak kita cerdas. Jangan lupa minum Omar Smart Brand. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah, ibu-ibunya semuanya menjadi ibu yang baik-baik, bapaknya semua menjadi kepala rumah tangga yang baik-baik, negara kita menjadi negara yang baik, dapat pemimpin yang soleh di masa akan datang. Al-Azim yang dunia yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik sampai hari kiamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak cucu keturunan kami orang-orang yang sejuk di pandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma anzil sakinata fi ahlina wa auladina. Berikanlah sakinah mawaddah warahmah untuk keluarga kami semuanya ya Allah. La tad'alana dzamban illa ghafarta, ampunkan dosa-dosa kami. Wa la daynan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang kita. Wa la maridan illa syafaita, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya. Wa la mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wa la asiban illa zawajta, yang belum bertemu jodoh jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wa la raqiban illa anjabta, yang belum punya anak berikan keturunan yang baik-baik. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampai dengan selamat. Wala hajatan min hawaiji dunia wal akhirati laka ridha wala biha shalah. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaita wa yassarta, tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'al madrasatan USD madrasatan azimatan mubarakatan fi. Jadikanlah lembaga Omar Smart Brand menjadi lembaga yang diberkahi, lembaga pendidikan yang mengeluarkan alumni, para ulama, para ulama, para pemimpin negeri di masa akan datang ya Allah. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma adkhilna jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang baik. Ma'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.